Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Perkembangan industri kreatif di Korea Selatan tergolong pesat. Seperti halnya Amerika Serikat yang memiliki Hollywood, Korea Selatan pun tak kalah dengan K-pop-nya. Segala hal yang berhubungan dengan negara ginseng tersebut selalu menjadi sorotan. Lantas bagaimana industri kreatif Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan? Berikut informasinya. Korea Selatan kaya akan industri kreatif, tidak hanya musik tapi juga film, fashion hingga kuliner. Proses penyebaran budaya K-pop Korea ini disebut juga dengan Korean Wave atau Hallyu. Melalui industri kreatif, Korea Selatan berhasil menarik perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia diharapkan mempunyai industri one-stop entertainment yang bisa mencontoh manajemen hiburan di Korea Selatan. Beberapa organisasi dan perusahaan entertainment dari negeri ginseng sukses dalam membangun ekosistem industri entertainment. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap tren budaya pop Korea atau K-pop dapat mendorong munculnya kreativitas anak muda Indonesia untuk lebih giat mempromosikan budaya bangsa ke dunia internasional. Maraknya budaya K-pop diharapkan juga dapat menginspirasi munculnya kreativitas dalam berkreasi dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke luar negeri. Dalam bidang ekonomi, investasi Korea tercatat semakin banyak masuk ke Indonesia. Semakin banyak produk Korea yang diproduksi di Indonesia dan mendapat tempat di hati warga Indonesia. Semakin banyaknya produk Korea yang diproduksi di Indonesia, diharapkan juga terjadi alih teknologi untuk mendorong proses industrialisasi Indonesia. Saat ini, anak muda di berbagai pelosok Indonesia juga mulai mengenal artis-artis K-pop dan gemar menonton drama Korea. Maraknya budaya K-pop diharapkan juga dapat menginspirasi munculnya kreativitas anak muda Indonesia dalam berkreasi dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke luar negeri. Berdasarkan data Opus Kreatif Ekonomi Outlook 2020, sektor ekonomi kreatif Indonesia diperkirakan mampu menyumbang hingga 1.200 triliun ke produk domestik bruto Indonesia. Sumbangan terbesarnya berasal dari 3 subsektor industri ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fashion, dan kriya atau kerajinan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, terkait industri kreatif Korea Selatan, begitu ya, memang selalu hangat dan tentunya menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana kemudian data-data menunjukkan industri kreatif Korea bisa menjadi begitu besar seperti saat ini? Langsung saja kita ulas topik kali ini bersama rekan Mangi Veracong. Halo Mangi. Ya, halo, selamat siang rekan Fajar. Ya, siang Mangi. Mangi, ini terkait industri kreatif Korea Selatan, begitu ya. Ini apa yang kemudian bisa kita ulas begitu terkait hal ini, terutama mengenai industri kreatifnya sendiri yang sepertinya dari waktu ke waktu semakin diminati masyarakat global. Ya, baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya, pemirsa dan juga Fajar pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan Lee Min Ho, kemudian Blackpink, Super Junior, BTS, dan juga drama-drama Korea seperti contohnya Startup nih yang lagi banyak dibicarakan dan digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga Itaewon Class dan juga Crash Landing on You. Atau mungkin sebenarnya Fajar juga merupakan salah satu penonton dari drama Korea nih, Fajar. Oke, kalau saya memang tidak begitu fanatik begitu ya, tidak dari setiap drama saya ikuti, tapi memang beberapa saja sempat saya tonton Mangi. Kalau Mangi sendiri seperti apa? Kalau saya penggemar drama Korea, Fajar, karena aktor dan aktrisnya gemes-gemes banget, Fajar. Dan ternyata itu Fajar jadi satu poin ya. Betul, dan ternyata Fajar terkait industri kreatif Korea ini kan memang sudah mendunia sekali dan sudah dikenal oleh masyarakat luas ya, tidak hanya di Asia sendiri, namun juga di berbagai belahan dunia lainnya seperti di Amerika dan juga di Eropa. Yang ternyata Indonesia ini masuk ke dalam 5 besar negara dengan penggemar K-pop terbesar di dunia, di mana posisi pertama ditempati oleh Korea Selatan sendiri, kemudian di posisi kedua ditempati langsung oleh Indonesia. Dan ternyata sekitar 9,9% masyarakat Indonesia ini menonton konten K-pop yang ada di YouTube. Kemudian di posisi ketiga ada Thailand, di posisi keempat ada Vietnam, dan di posisi kelima ini ada Amerika Serikat,
yang ternyata masyarakat atau penggemar K-pop di Amerika Serikat sana ini menghabiskan sekitar 132 dolar Amerika untuk keperluan pembelian barang-barang yang berhubungan dengan K-pop. Dan ternyata menurut hasil riset yang dilakukan oleh LIPI, di Indonesia sendiri sekitar 91% masyarakatnya pun menonton drama Korea. Yang ternyata jumlah tersebut juga meningkat ya, sekitar 3,3% dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan ternyata 8% dari 91% tadi juga merupakan penonton baru. Yang mana kita tahu adanya pandemi COVID-19 saat ini juga membuat aktivitas masyarakat terbatas ya, yang akhirnya memilih masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam rumah, salah satunya dengan menikmati hiburan yaitu drama Korea. Dan memang mengenai Korean drama, kemudian K-pop dan juga K-beauty ini hanya sebagian kecil saja dari industri kreatif Korea, dan ternyata memang masih banyak lagi yang lainnya ya. Contohnya mungkin kuliner, kemudian fashion dan lain-lain, yang ternyata hal tersebut juga membawa dampak yang cukup positif terhadap negara Korea sendiri, karena ternyata untuk nilai ekspor industri kreatif Korea ini selalu meningkat di setiap tahunnya. Nah, kemudian terkait hal itu, Mangi, tadi sudah disampaikan begitu ya beberapa kategori atau beberapa jenis terkait industri kreatif di Korea. Data yang menunjukkan ekspor mengalami peningkatan seperti yang tadi Anda bilang, apakah kemudian sesignifikan itu dari waktu ke waktu? Adakah kemudian data yang mungkin bisa dibagi juga ke pemirsa? Iya, ternyata menurut data yang saya dapatkan untuk nilai industri kreatif Korea ya, nilai ekspor industri kreatif Korea ini selalu meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2018, yang mana peningkatannya mencapai 81%. Di mana pada tahun 2014 nilainya mencapai 5,3 miliar dolar Amerika, dan kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat lagi menjadi 9,6 miliar dolar Amerika. Dan lagi-lagi Fajar dan juga pemirsa, ternyata Indonesia juga merupakan mitra ya untuk negara ekspor industri kreatif Korea, di mana pada tahun 2005 jumlahnya ini mencapai sekitar 90,5 juta dolar Amerika, dan kemudian pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi sekitar 340 juta dolar Amerika. Dan sebenarnya memang saya sendiri pun ya Fajar ya merupakan penggemar kosmetik dan juga skincare dari Korea, Fajar. Oke, itu menjadi satu hal juga begitu ya, bahwa memang akhirnya bahkan kita saja juga bisa menjadi bagian dari penggemar Korean Wave begitu ya, memang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Tapi jika kita lihat, Mangi, atau jika kita kulik lebih dalam, apa sih sebetulnya yang menyebabkan industri kreatif Korea begitu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bahkan bisa dikatakan meningkatnya cukup pesat ini? Ya, ternyata berkembang pesatnya industri kreatif Korea ini tidak lepas dari dukungan pemerintah setempat, di mana berbagai langkah ya dilakukan oleh pemerintah setempat untuk terus mendukung kemajuan industri kreatif. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun infrastruktur teknologi. Karena berkembang pesatnya industri kreatif Korea ini tidak lepas dari kecanggihan teknologi di negara tersebut. Kemudian ternyata pemerintah setempat juga menyediakan ya badan milik pemerintah yang memang khusus menghandle industri kreatif ya, baik itu fashion, kuliner, perfilman, dan juga musik. Dan ternyata pemerintah setempat juga memberikan anggaran ya sekitar 7,5 miliar dolar Amerika di tahun 2017 dan selalu meningkat di setiap tahunnya untuk menopang kemajuan industri kreatif di negara tersebut. Dan kalau dari industri kreatifnya sendiri nih Fajar dan pemirsa, contohnya bagi artis-artis Korea ya, atau penyanyi Korea K-pop lah ya kita sebut, ini ternyata melakukan latihan berjam-jam dalam waktu 1 hari saja. Kemudian mereka juga membuka peluang terhadap orang di luar Korea Selatan ya untuk bergabung ke industri kreatif mereka, yang ternyata nih Fajar dan pemirsa, Lisa Blackpink saja asalnya ini dari Thailand loh, bukan dari Korea Selatan. Kemudian juga ternyata menurut beberapa penelitian, drama-drama Korea yang dihasilkan ya atau dibuat oleh industri kreatif di negara tersebut ini skenarionya lebih positif dibandingkan dengan film-film Hollywood, yang akhirnya menyebabkan Korea Selatan ini cukup menguasai pasar dalam industri hiburan di dunia ya Fajar ya. Oke, jadi memang akhirnya ada peran pemerintah setempat di sana
yang memang akhirnya sudah menganggarkan dana begitu ya untuk kemudian pengembangan industri kreatif. Kemudian teknologi juga menjadi begitu penting untuk pengembangan industri kreatif di Korea Selatan. Sementara itu dari sisi pelaku usahanya sendiri ternyata tidak main-main begitu ya untuk kemudian bisa terjun langsung dan meramaikan industri kreatif di Korea Selatan. Nah, ini terkait dengan Korea Selatan, bagaimana kemudian posisinya di dunia dari sisi industri kreatif dan juga hiburan. Ini dari data yang saya dapatkan, Mangi, bahwa Korea Selatan ternyata menempati posisi ke-8 di dunia dan menguasai 2,7% dari industri media dan hiburan dunia. Sementara di urutan pertama masih ada Amerika Serikat dan juga urutan kedua ada China yang memang masih menjadi pemain utama dari industri media dan juga hiburan di dunia. Nah, terkait hal ini, adakah yang bisa kemudian bisa kita kulik lagi, Mangi, dari penguasaan Korea Selatan dari sisi industri media dan hiburan di dunia? Ya, dan ternyata Fajar, ini ada satu berita yang cukup menarik ya. Ternyata salah satu manajemen yang menghandle BTS, yaitu Big Hit Entertainment, ini melakukan IPO, Fajar, di Bursa Efek Korea pada tanggal 15 November 2020 lalu. Dan harga sahamnya pada awal perdagangan ini melesat sampai dengan 30%, Fajar, yang mana hingga saat ini valuasinya ini mencapai sekitar 122 triliun rupiah. Oke, jadi memang salah satunya bisa kita lihat akhirnya membawa dampak positif ke pasar modal ya, karena tadi ada Big Hit yang sudah melakukan IPO dan bahkan harga saham di awal perdagangan itu mencapai 3,9 juta. Jika dirupiahkan, ini bukan angka yang main-main ya, angka yang fantastis dengan melihat tadi valuasinya lebih dari 100 triliun rupiah. Nah, sebetulnya jika kita lihat adanya Korean Wave begitu ya, atau gelombang Korea di seluruh dunia termasuk Indonesia, adakah kemudian dampak atau manfaat positifnya sendiri untuk Indonesia jika kita lihat dari sisi Indonesia, Mangi? Ya, tentunya ternyata beberapa waktu lalu Indonesia juga sempat mendatangkan artis-artis Korea ya, yaitu Super Junior untuk melakukan konser di Indonesia. Dan ternyata secara tidak langsung Super Junior ini juga mempromosikan pariwisata di Indonesia yang akhirnya menyebabkan penambahan terhadap devisa negara. Dan kemudian saat ini kan banyak juga nih, Fajar dan pemirsa, masyarakat yang menonton drama-drama Korea lewat aplikasi seperti Netflix dan lain-lain atau Viu ya, yang mana sekarang pemerintah ini mengenakan pajak untuk aplikasi digital tersebut, yang artinya jika semakin banyak masyarakat Indonesia yang menonton film lewat VOD atau OTT, ini artinya semakin banyak juga masyarakat yang akan membayar pajak dan menyumbangkan pendapatan terhadap negara. Kemudian secara tidak langsung ini memang masyarakat Indonesia lifestyle-nya agak sedikit berubah ya, hingga mengikuti lifestyle Korea Selatan, yang mana ternyata hal tersebut juga berdampak terhadap banyaknya penjualan barang-barang yang memang relate sekali begitu dengan Korea drama dan juga K-pop dan juga K-beauty. Nah, terkait hal tersebut, Fajar, menurut Fajar sendiri bagaimana nih mengenai industri kreatif yang ada di Indonesia? Apakah kontribusinya juga sudah cukup besar bagi negara Indonesia sendiri, dan sejauh ini perkembangannya bagaimana menurut Fajar? Oke, kalau dari saya sendiri, jika kita lihat begitu ya di dalam negeri atau di Indonesia, ini sudah ada lembaga-lembaga sebetulnya memang ditunjuk khusus, ditugaskan untuk kemudian mengurus industri kreatif. Ada diantaranya Bekraf, begitu ya, Badan Ekonomi Kreatif, yang juga nempel begitu ya dengan Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Sebetulnya dari sisi penunjukan atau penugasan ini sudah cukup baik. Ini artinya sudah ada lembaga yang memang bertugas khusus untuk mengembangkan industri kreatif Indonesia. Meskipun kita tahu industri kreatif ini subsektornya cukup banyak, kemudian cakupannya cukup luas, tidak melulu soal hiburan begitu ya, tapi berbagai subsektor yang ada, sehingga memang mungkin kendalanya masih cukup banyak begitu ya, sehingga kita belum bisa merasakan pengembangan yang begitu signifikan dari industri kreatif di Indonesia. Dan manfaatnya sebetulnya banyak sekali jika memang akhirnya industri kreatif ini bisa berkembang. Penambahan atau penyerapan tenaga kerja begitu ya, ini menjadi satu hal yang juga cukup penting karena memang banyaknya subsektor. Kemudian juga ini bisa menjadi ladang apresiasi atau mungkin ladang kompetisi bagi anak-anak Indonesia begitu ya, untuk meningkatkan kreativitas, karena memang industri kreatif ini selalu menonjolkan kreatif dan juga inovasi, dan inilah yang akhirnya menjadi satu titik utama yang harus dilakukan begitu, terutama oleh pihak regulator sendiri. Nah, melihat hal ini sebetulnya cukup ironis sekali begitu ya, karena kita memang masih hanya menjadi konsumen dari industri kreatif di negara lain. Nah, tapi jika kita lihat lagi, Mangi, adakah kemudian
data-datanya juga menunjukkan atau mungkin hasil riset Anda, apa sebetulnya yang menyebabkan industri kreatif Indonesia sepertinya belum bisa menyaingi salah satunya industri kreatif Korea Selatan di kancah global? Iya, karena tadi memang juga Fajar juga sudah sempat sampaikan industri kreatif itu kan tidak hanya perfilman, lalu musik ya, namun subsektor lainnya juga banyak sekali. Nah, salah satu kendala yang dihadapi oleh Indonesia sendiri adalah ternyata Indonesia ini kan cukup luas ya Fajar dan pemirsa, dan pemerintah pusat pun ini sebenarnya tidak bisa menggapai sekitar keseluruhan 500 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia, dan ternyata pemerintah-pemerintah daerahnya juga ini belum terlalu memiliki visi yang sama untuk memajukan industri kreatif di daerah masing-masing. Padahal potensinya sebenarnya juga banyak sekali, Fajar. Seperti mungkin kuliner di daerah tersebut, kemudian kerajinan-kerajinan tangan hasil masyarakat di daerah tersebut. Ini sebenarnya bisa dikembangkan untuk bisa menyaingi mungkin industri kreatif di negara lainnya ya. Kemudian salah satu contoh lainnya nih, datang dari industri perfilman Indonesia. Ternyata menurut kru film ya, pekerja di industri film ini ternyata terkadang untuk melakukan syuting di sebuah tempat di Indonesia, contohnya tempatnya yang cukup indah begitu ya, bagus begitu ya, ini ternyata birokrasinya atau izinnya ini sangat sulit sekali. Akhirnya menyebabkan para pekerja di industri film ini memilih untuk melakukan kegiatan syuting di negara lain ya, karena terkait birokrasi yang memang agak sedikit sulit dan berbelit-belit di Indonesia ini, Fajar dan pemirsa. Oke, jadi beberapa hal tadi ternyata masih bisa kita sebut menjadi kendala atau tantangan dalam pengembangan begitu ya industri kreatif di Indonesia. Tapi memang kita harus tetap optimis bahwa itu masih bisa dikembangkan lebih besar lagi. Tentunya masih ada peran-peran yang perlu digalakkan, terutama dari pemerintah, dan mungkin pelaku industri kreatifnya sendiri harus lebih percaya diri begitu ya untuk bisa kemudian muncul dan menjadi pemain utama dalam industri kreatif itu sendiri. Nah, lantas dengan tadi jika kita bandingkan di Korea Selatan begitu Mangi, ada peran pemerintah di sana mengalokasikan sejumlah dana. Apakah kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kemudian semakin mengembangkan industri kreatif dalam negeri? Ya, kita bisa contoh dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan terhadap industri kreatif di negara tersebut ya, di mana ternyata pemerintah setempat ini menyekolahkan para filmmaker ke negara-negara lainnya begitu, Fajar, untuk menambah ilmu dan kemudian akhirnya bisa kembali pulang ya ke negara tersebut dengan membawa ilmu yang cukup banyak dan cukup besar untuk mengembangkan industri kreatif tersebut. Dan mungkin ke depannya pemerintah juga bisa memberikan anggaran tambahan ya kepada industri kreatif yang ada di Indonesia, di mana memang di sepanjang 2020 ini pemerintah Indonesia sendiri telah menganggarkan dana sekitar 24 miliar rupiah untuk industri kreatif. Namun kembali lagi, industri kreatif itu kan subsektornya banyak sekali. Jadi dari angka 24 miliar tadi mungkin memang harus dibagi-bagi lagi ya. Dan mungkin kedepannya ini bisa ditingkatkan lagi untuk anggarannya agar industri kreatif Indonesia ini bisa semakin berkembang. Dan mungkin pemerintah juga bisa membangun infrastruktur teknologi di Indonesia agar semakin canggih untuk menopang kinerja dari industri kreatif yang ada di Indonesia. Karena tadi Fajar sudah saya sempat sampaikan di awal bahwa berkembang pesatnya industri kreatif di Korea Selatan ini juga tidak lepas dari topangan canggihnya teknologi di negara tersebut. Kemudian mungkin kedepannya regulasinya juga bisa dipermudah ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya seperti tadi para pekerja film yang ingin melakukan syuting di tempat-tempat tertentu di Indonesia yang memang memiliki potensi namun tidak bisa tercapai karena memang birokrasinya cukup sulit dan berbelit-belit. Dan memang sebenarnya jika kita lihat lagi dari industri kreatif Korea Selatan ini lewat musiknya, lewat drama-drama Koreanya, sebenarnya ini akhirnya membangun identitas nasional di negara tersebut begitu ya, yang akhirnya masyarakat hampir di seluruh dunia ini mengenal tentang budaya Korea. Dan semoga kedepannya industri kreatif Korea juga bisa menjadi identitas nasional, maksud saya industri kreatif Indonesia bisa menjadi membangkitkan ya
identitas nasional negara Indonesia sendiri. Dan semoga kedepannya juga semakin banyak perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, Fajar, di mana memang sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang terkait dengan industri kreatif yang melakukan IPO ya di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah MD Pictures dengan kode emiten FILM. Oke, jadi memang cukup banyak catatan yang perlu dilakukan untuk bisa mengembangkan industri kreatif dalam negeri agar kemudian bisa bersaing begitu ya dengan industri kreatif dari negara lain. Dan betul tadi identitas sepertinya harus dicari, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibenahi, subsektor mana yang memang harus dikembangkan oleh Indonesia untuk bisa menjadi pembuka begitu ya, atau menjadi jendela bagi Indonesia untuk bisa lebih dikenal di kancah dunia, terutama dari sisi industri kreatif. Dan kita harapkan memang tadi pemain-pemain atau pelaku industri kreatif juga semakin berani muncul, dan salah satunya akhirnya berani untuk go public melalui IPO di Bursa Efek Indonesia. Baik, Mang, ini menarik sekali perbincangan kita kali ini, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di lain waktu ya, Mang ya. Sukses ya, baik, selalu. Fajar. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam IDX Precision Closing.